Ya, kita ketemu lagi di Rumah Inspirasi bareng saya Aldi Susanto, tuan rumah di Rumah Inspirasi. Dan waktu yang sepekan itu ternyata nggak kerasa gitu ya. Rasanya baru kemarin saya berbincang dalam program ini bersama Profesor Wibisono, dan hari ini takdir saya lagi-lagi ketemu dengan orang pinter menginspirasi profesor. Saya kan cuma penyiar gitu ya. Jadi ya nggak tahu, mungkin Tuhan punya rencana baik ya. Tapi kalau ngejar profesor kayaknya saya nggak mungkin, karena itu persyaratan-persyaratannya luar biasa. Tapi luar biasa hari ini saya punya kesempatan yang langka untuk bisa menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Juwantoro Harjito. Kalau gelar belakangnya panjang nanti biar disebutin sendiri ya, saya takut salah menyebutnya. Profesor Juan, beliau ini sekarang menjabat sebagai rektor dari Universitas Kristen Petra. Luar biasa untuk deal-dealan untuk menghadirkan beliau, karena sempat tertunda beberapa kali ya Prof, karena kesibukan ya. Prof, sehat? Sehat, syukur, terima kasih. Puji Tuhan. Saya panggilnya Mas atau Pak? Ya Mas aja, biar saya awet muda Prof, meskipun sudah nggak muda-muda ya. gitu ya. Selamat sore Mas Aldi. Ya, kabar baik ya Prof Juan ya, sehat-sehat ya. Syukur, kabar baik ya. Terima kasih bisa hadir di tengah-tengah kesibukan, dan menjadi akademisi itu memang sesuatu yang sejak kecil diimpikan atau dibelokkan sama Tuhan, Prof. Bagaimana? Benar. Sebenarnya dari kecil saya kepengen jadi guru. Hobinya ngajar ya? Iya, itu gitu ya? muncul ketika saya masih ingat sekali kelas 5 SD di Blora. Kelas 5 SD Blora, karena asli arek Blora ini ya. Benar, Blora Jawa Tengah. Ya. Jadi biasa toh kalau anak SD salah satu tugasnya tuh suruh membuat tulisan tuh cita-citaku. Oke. Iya. Ya, betul. Nah, saat itu yang ada dalam pikiran saya ketika memikirkan itu adalah guru saya. Beliau namanya patronnya gurunya bener, ya. Pak Sugianto. Sugianto. Beliau itu kalau ngajar itu jadi kita semua kalau bahasa Jawa domblong semua. Domblong. Bener. Karena yang susah jadi gampang. Oh. Yang membosankan jadi lebih menarik gitu. Jadi itu hebatnya beliau, dan itu menginspirasi saya. Jadi saya pengen seperti beliau. Nah itu ternyata terbawa ya. Meskipun tadi dalam perbincangan off air saya sempat menanyakan, dan Prof Juan menyampaikan ketika awal-awal ngelamar di Petra ditolak ya. Nanti akan kita cerita banyak tentang itu. Tetapi yang pasti izinkan saya juga, karena ini adalah Rumah Inspirasi, mengenal lebih dekat beliau ini, karena menarik. Tema kita hari ini itu raih sukses dengan terus belajar. Ini menjadi clue betapa Prof Juan ini saya yakin nggak pernah berhenti untuk belajar, sehingga sampai kemudian kalau jadi rektor itu kan sudah misalnya di pemerintahan itu kan sudah jadi RI 1 ya Prof ya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari rektor ya. Kira-kira nggak bisa ngomong kan? Ya. Tapi Prof, cerita dong, selain soal gurunya, lahir di Blora, besar sampai SMA di Blora, baru kemudian kuliah di Surabaya. Betul. Cerita gimana masa kecilnya dulu, seperti apa? Gimana, Prof? Benar. Jadi saya lahir sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dari keluarga yang sangat sederhana sebenarnya, karena bapak saya juga hanya SD saja nggak tamat ya. Di zaman itu ibu saya juga hanya kelas 2 SD saja. Dan orang tua bekerja buka toko kecil meracang di pinggiran kota Blora. Nah itu, jadi kurang lebih itu ya saya tumbuh itu di lingkungan ya kampung lah Pak. Ya mainnya ya di sawah, di kali, ya. Jadi itu bukan di lingkungan yang akademik, bukan di lingkungan yang
pendidikan tinggi, bukan. Ya, itu kurang lebih. Itu sampai SMA ya, Prof ya, di Blora sampai SMA itu ya. saya di Blora. Sampai SMA di Blora. Jadi SD Katolik di sana, SMP SMA negeri. Oh, SMP SMA-nya negeri. Oke. Dan cerita juga gimana ini Juan muda ini dulu nakal, nggak terlalu nakal, good boy, atau seperti apa, Prof Juan? Kalau nakal ya pasti nakal. Nakalnya tetapi anak-anak. bukan nakal yang kurang ajar gitu. Kebablasan gitu ya. Karena orang tua terutama ayah saya memang memberikan banyak kebebasan tetapi juga memberi batasan. Jadi keras dulu ya, papa keras ya? Atau mama yang ini lebih? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Hanya terus mengingatkan bahwa kalau bahasa Jawa bilang anak pola bopo keprada. Keprada. Iya. Jadi ya diminta kita itu untuk menjaga etika ya. Itu tapi kalau kehormatan orang tua, benar. yang hormatin orang tua. Nah ini kan itu benar, tapi kan diberi kebebasan untuk bermain, untuk ya saya main di kali, ya di sawah, ya seperti itu, bermain juga lumayan jauh. Pokoknya sebelum waktunya maghrib itu gelap, semua harus ada di rumah. Ada di rumah. Oh, iya. Nah, saya dulu nggak pernah pulang, jarang pulang. Kayaknya nggak jadi rektor saya ini. Nah, 7 bersaudara, 7 ya, Prof ya? 7 bersaudara. Nomor 6 dari 7 bersaudara. Cowok, cewek berapa? Ada 5 saudara perempuan, 2 laki-laki. 2 laki-lakinya yang bontot atau? Saya yang nomor 6. Nomor 6 itu yang laki-laki yang bungsu. Oke, yang kakak saya nomor 4. Oh, jadi cewek, cowok, cewek gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kakak yang nomor 4, mana yang lebih bandel dulu waktu masih mudanya? Karakter kami beda. Oh. Ya, saya lebih ke halusan, kakak saya lebih ke yang lebih bandel, motorik ya? Kasarnya lebih. Oh, sekarang jadi apa? Jadi motorik kasarnya ya kalau olahraga ya sepak bola, basket, volley. Kalau saya senang olahraganya ya pingpong. Jadi lain ya. Lebih halus ya, lebih bluro ya daripada kakaknya gitu ya. By the way, dari 7 bersaudara ini yang menjadi akademisi yang hanya saya. Cuman Prof. Yang menyelesaikan S1 hanya saya. Waktu itu Papa nggak pernah ngarang-ngarahin gitu ya, Prof ya? Enggak, karena ya ayah saya sekolah saja SD, jadi tidak tahu banyak. Apalagi orang tua zaman kita masih anak-anak itu kan anaknya relatif banyak ya. Benar. Waktunya habis untuk cari duit buat anak-anaknya, buat sekolahin mereka gitu ya, Prof ya. Tapi yang saya hargai orang tua saya hidupnya sederhana tapi senang baca. Termasuk ibu saya yang hanya kelas 2 SD, jadi waktu itu untuk berlangganan kan juga mahal ya. Sering beli majalah bekas. Majalah bekas, koran bekas yang memang nanti jadi bungkus, tapi sebelum dipakai bungkus dibaca dulu. Jadi saya dulu baca Joyoboyo dan Penyebar Semangat juga. Oh gitu ya. Oh. Ya karena adanya itu. Betul. Baca juga. By the way, kalau bicara soal dari passionnya sendiri, hobinya apa, Prof Juan? Dari kalau sekarang kan tahu saya hobi nanam tanaman itu nanti. Kalau ketika masih muda juga apa waktu itu hobinya? Olahraga atau memang dari kecil kutu buku? Karena biasanya yang jadi profesor gini kecilannya itu juga dulu senengannya belajar. Nah kayak saya embong-embongan gitu. Kalau senang baca iya, tapi kalau kutu buku enggak. Tidak terlalu kutu buku ya? Enggak, karena dia senangnya main, Pak. Oh iya. Senang main, jadi. Senang main ya. Kalau kutu buku enggak, tapi senang baca iya. Ya. Nah, setelah lulus SMA itu kemudian baru keluar dari tanah kelahiran. Betul. Kemana waktu itu kuliahnya? Langsung ke UK Petra, Surabaya.
Iya. Alumni berarti ya Prof ya? Alumni S1-nya di alma mater. Petra, betul. Saya Teknik sipil? Teknik sipil. Oke, S1. Betul. Kemudian lulus. Nah, ini ketika lulus, kan saya kepengen jadi guru. Ya. Jadi ketika mau lulus juga keinginan itu terus kuat kan. Setelah mau lulus kan sudah mulai mikir saya mau jadi apa nih, kerja apa. Ya. Iya, keinginan dari kecil itu ternyata muncul tersimpan. lagi ya? Hanya kemudian saya melihat kehidupan beberapa orang dosen saya. Ya. Nah, ini yang juga menginspirasi saya. Jadi tetap jadi guru, tapi gurunya mahasiswa. Nah itu. Jadi ya. Naik kelas ya, bukan guru-guru di SD, SMP, SMA begitu ya, tapi saya pengen jadi dosen setelah lulus S1 itu. Benar. Terrealisasi. Nah ini tadi ya saat itu sempat tidak diterima di UK Petra. Jadi karena senangnya kan marah-marah tapi kan waktu itu enggak ya? Enggak. Oh enggak. Ya. Karena memang belum ada kesempatan, bukan belum karena ada kesempatan, karena memang tidak ada lowongan. Belum ada lowongan. Ya. Nah, sempat ada yang menyarankan ya sudah di Surabaya aja cari yang lain kan ada. Tapi saya kepengin all out gitu loh Pak. Tuntas kalau kerja memang di tempat yang saya benar-benar. By the way, ketika Prof kuliah di Petra itu sudah di Siwalan-Kerto ya? Sudah ya di situ dari awal. Jadi, ya. Jadi saya tahun kedua itu Petra pindah ke Siwalan-Kerto. Jadi saya memang tidak ngalamin generasi yang pindah-pindah itu. Yang pindah-pindah betul. Setahu saya kan itu. Kampus benar Petra dulu tidak punya kampus yang ini kami harus pindah-pindah ya. Terakhir dari Kalianyar. Kemudian ke Siwalan-Kerto ya. Saya tahun kedua Petra pindah ke Siwalan-Kerto. Oke. Setelah kemudian sempat ngelamar nggak diterima itu, terus ngapain? Sempat bekerja di luar dunia akademisi? Oh tetap. Jadi tetap belajar untuk jadi insinyur sipil ya. Tapi kan part time masih bisa. Jadi tapi keinginan utama untuk jadi dosen itu ya membara betul begitu ya. Saya sempat ngajar di universitas yang lain, Prof. Enggak di Petra ya? Sebagai asisten iya. Oh, akhirnya keterima sebagai asisten. Asisten iya, tapi tidak untuk sebagai dosen. Tidak untuk sebagai dosen. Setelah S1 langsung memutuskan untuk udah deh, mumpung masih ada waktu langsung S2 begitu? Saat itu kan tidak ada kewajiban harus S2. S1 boleh jadi dosen. Betul ya. Betul. Nah, waktu itu saya mikirnya sederhana. Cita-cita jadi dosen saja kok nggak bisa. Kalau cita-cita saya jadi astronot itu memang satu dari sekian. Betul. Susah. Kalau gitu saya jadi cita-cita jadi dosen aja kok nggak keturutan. Karena itu udah saya putuskan mau keluar Jawa. Saya mau keluar Jawa karena saya membayangkan saat itu saat itu konteksnya adalah ya memang gapnya cukup jauh dengan di Jawa. Ya itu pemikirannya saya umur waktu itu. Jadi saya ingin ya punya gunanya lah. Saya bekerja itu bisa berkontribusi. Jadi memang dari awal saya nggak berpikir bekerja itu hanya sekedar untuk dapat penghasilan. Memang saya membutuhkan uang, tetapi saya juga ingin aktualisasi diri ya, Prof. Benar. Saya bisa kontribusi. Ya, melalui itu ya. Benar. Mengajar ya. Saya pikir sudah. Saya cari tempat di luar Jawa yang benar-benar membutuhkan. Dan ternyata nggak main-main loh, 11 tahun loh. Kerasan banget Prof di sana. Tapi by the way waktu itu masih bujangan atau sudah menikah? Saat pergi bujangan. Bujangan. Terus dapat cewek sana ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Gimana ceritanya? Enggak juga. Jadi benar. Jadi memang konteksnya saat itu NTT jauh ya, nggak kayak sekarang. Iyalah Prof. Di era itu kan kita jauh lihat karena hanya penerbangan terbatas dan sangat mahal. Iya. Saat itu penerbangan kan mahal. Pelayaran
masih Iya, juga pelayaran enggak ada yang kapal bagus-bagus gitu. iya Enggak iya saat itu. betul Jadi betul memang mahal dan terbatas. terisolir lah. Terisolir. Terisolir. Oke, Satu oke. contoh ya, kalau saya langganan koran Jakarta, nyampenya besok sore. Oh sehari ya. Besok sorenya. Besok Jadi, sorenya ya. Koran pagi Koran dari harian hari ini Jakarta, ya. nyampe di Saya terimanya besok sore. NTT-nya di mana, Bro? Kupang. Kupang ya. Ya, itu memberikan gambaran. Gambarannya kayak begitu ya. Ya. Oke. Dan tetapi bisa bertahan 11 tahun. Apa yang kemudian membuat? Apakah kemudian ini sesuai dengan idealisme Prof Juan muda bahwa di sini saya harus membuktikan bagaimana berkontribusi untuk negara dan bangsa. Idealisme kayak begitu kah? Atau ada hal-hal lain waktu itu, Prof? Sebenarnya jujur saya tidak memikirkan sesuatu yang besar seperti itu ya, tidak. Ya. Tapi memang saya ingin ya hidup saya itu punya artinya lah, punya Oke. arti, ya. Dan yang saya lakukan selalu saya berusaha melakukan yang paling baik, ya. Saya berusaha melakukan lebih. Jadi tidak sekedar yang ditugaskan untuk saya, ya. Kemudian juga saya kepengen melakukan sesuatu itu ya dengan senang, bukan karena terpaksa, bukan karena gaji saya segini, ya saya sesuaikan dengan gaji gitu, enggak. Nah, jadi itu yang saya terapkan, yang saya lakukan. Belakangan ini saya tahu itu namanya growth mindset. Growth mindset. Baru belakangan ini saya tahu itu yang namanya growth mindset. Jadi mindset yang bertumbuh. Ya. Tapi waktu itu nggak ngerti istilah itu. Jadi ya, ini yang berusaha saya praktekkan. Nanti saya akan dalami itu growth mindset itu. Kalau dosen-dosen yang masih muda kayak PR-nya itu ngajar nggak? Enggak ya. Dosen ya. Iya. Nah, apakah punya growth mindset sama kayak profesornya? Nanti kita akan uji ya dan langsung dari profesornya loh. Ada yang ketawa-ketawa di studio ini ya. Tapi saya break dulu, Prof. Kita ke iklan dulu. Nanti kita lanjutkan. Dan sahabat Mercury, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing ya, ditunggu di 0315620096 kalau mau by phone atau juga melalui WhatsApp message dan juga bisa call juga di WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan. Yuk kita lanjutkan ya, masih bersama Prof Juwantoro, rektornya Universitas Kristen Petra, dan ceritanya menarik ya, dari saking pinginnya bisa mengaktualisasikan desakan atau dorongan dalam hati untuk mengajar itu sampai memilih berkarir di NTT. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi 11 tahun. Kembali ke Jawa, itu karena dipanggil oleh Petra ya, Prof? Dipanggil oleh Alma Mater? Enggak juga. Jadi ceritanya ya masih ada kaitan dengan tadi ya, saya sampaikan. Saya pengen jadi yang, ya kalau saya jadi dosen, saat itu belum ada kewajiban harus S2. Ya. Tapi ya saya berpikir saya jadi dosen ya harus lebih baik dari mahasiswa saya. Betul. Ya, karena itu walaupun tidak wajib saya harus ambil S2. Ambil S2. Oke. Juga ketika pada waktunya akhirnya selesai S2 kan mahasiswa saya juga akhirnya kami atur supaya teman-teman dari NTT sendiri harus bisa jadi dosen ya. Itu kami aturkan. S2 saya juga nggak mau kalau saya sama ya. Saya harus S3. Jadi S2 di mana waktu itu, Prof? S2 saya dapat beasiswa di Asian Institute of Technology. Ketika masih di NTT? Ketika masih di NTT? Iya. Di mana? Di Bangkok itu. Di Bangkok. Oke. Ya, ngambilnya sipil juga? Bukan? Sipil. Saya ambil structural engineering. Ya cari beasiswa. Beasiswa. Saya itu cari beasiswa saat itu kan ya susah ya, nggak ada internet, surat-suratan. Di eranya Prof Juan itu yang dapat beasiswa pasti orang pinter. Kalau sekarang tuh beasiswa ombyoan. Jadi kadang-kadang saya tapi karena saat itu yang memikirkan tuh cari sekolah S2 kan ya enggak banyak-banyak. Enggak banyak juga ya. Ya, karena
belum wajib ya. Ya. Nah, tapi saya S2. memang kepengen ke luar negeri. Oke. Ya, saat itu lihat dosen-dosen saya saat itu di Petra, mereka saat itu sudah banyak yang lulusan luar negeri dan saya tertarik. Gitu. Oke. Itu yang ya. Jadi saya kepengen dosen-dosen ya yang terbaik lah, yang paling tidak jenjang pendidikan tertinggi. Oke. Jabatan akademiknya juga Siap. saya pikirkan karena memang itu pilihan saya mau jadi dosen. Dan saya harus mengusahakan yang terbaik ya, selain ngajar yang baik tetapi juga jenjang-jenjang itu benar-benar saya pikirkan. Ketika S2 sudah menikah tapinya ya? Belum. Oh, belum juga ya? Oke, baik. Menikah setelah selesai S2. Setelah S2. Oke, kita ke penelpon. Merkuri, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ibu dengan? Bu Erna. Bu Erna. Ya. Apa yang ingin ditanyakan ke ini ada Prof Joan, beliau ini rektornya Universitas Kristen Petra. Monggo Bu Erna. Iya, saya mau tanya suka dukanya menjadi profesor itu apa, juga berkaitan dengan sebagai rektor. Ya. Kenapa Ibu tiba-tiba ingin tahu suka dukanya sebagai rektor dan profesor? Iya, karena saya teman lamanya, Pak. Oh, iya. Bu Erna ya, teman lama ya? Oke. Saya tanya, Prof, Joan masih ingat sama Bu Erna? Lupa ingat ya? Atau ada beberapa Erna. Ada beberapa Erna loh. Di hatinya ada beberapa Erna ta. Sorry, selamat sore. Selamat sore. Ya. Erna. Monggo silakan disapa. Ya, senang sekali ini disapa teman lama. Ini Sabtu ini kami mau reunian ini. Mau reunian. SMA Negeri Blora di Batu. Oh, ya. Keren. Saya menikmati. Apa, Sabtu besok ini ya, Prof ya? Sabtu besok ini. Ketemu saya juga ke Batu nanti hari Jumat. Tapi di acara yang berbeda begitu ya. Bu Erna, apa namanya? Dulu teman apa sama ini? Teman lama di mana? Gak bisa, Pak. Ya. Tapi begini, apa namanya? Kenapa kemudian Bu Erna tertarik begitu untuk mengikuti perbincangan ini? Artinya setelah dijelaskan oleh Prof Joan itu rasa ingin tahunya besar untuk apa sih suka dukanya jadi rektor begitu ya? Iya, betul, Pak. Ya. Dijawab dulu, Prof Joan. Terima kasih. Yang saya inginkan sebenarnya lebih jadi guru ya. Jadi lebih jadi profesor, bukan jadi rektor. Ya. Yang lebih saya inginkan itu sebenarnya. Kalau jadi guru, jadi S3, jadi profesor, memang saya usahakan. Ya, karena itu saya katakan itu panggilan saya. Kalau rektor itu benar-benar sesuatu yang sebenarnya saya kalau boleh memilih enggak ya. memilih itu. Luar biasa ya. Tapi biasanya memang begitulah. Tuhan tuh memilih orang-orang yang nggak pernah salah gitu ya. Hati-hati ini yang nanti 2024 yang terlalu ambisius bisa nggak kepilih loh. Tapi ya orang politik selalu ngomongnya kayak begini, Prof. Tapi Prof Joan memang sama sekali tidak mengenal Bu Erna ya. Mungkin karena banyak. Bukan, ada beberapa. Karena begitu ya. Kalau saya tambahin clue-nya sekarang, di balik laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang luar biasa. Masih kenal nggak? Ada istri saya, Pak. Gitu ya. Oke, Bu Erna, halo. Iya. Bu Erna kenal sama istrinya Pak Joan? Kenal? Kenal, ini saya. Oh, siapa Pak ini? Siapa, Prof? Oh, ini istri saya. Wah. Saya disuruh loh. Oh, selalu kayak begitu ya. Dan kapan hari saya juga menginterview istrinya selalu bilang saya disuruh, kok takut sih, gak apa-apa lah, bikin kejutan lah. Tapi memang betul ya, Prof Joan meyakini ya bahwa di balik laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang luar biasa ya. Benar ya? Oke. Dan nanti jawabannya, tapi saya ke Bu Erna. Bu Erna, apa dulu yang membuat Bu Erna kesengsem sama Coach Joan ini? Panggilannya Coach Joan ya? Apa ya? Ya.
Nggak bisa ngomong. Sederhana dan tenang. Sederhana dan tenang. Apakah Bu Erna namanya bukan Bu Erna ya? Nama aslinya siapa sih? Rutini, Pak. Ya, Bu Rutini Tanujaya ya. Panggilannya apa? Rutini boleh, Oke, Rut juga boleh. Bu Rut ya. Nah, Bu Rutini, apa namanya? Yang kenalnya di mana dulu? Di Bandung. Hah? Di sebuah sebuah perkumpulan gitu, alumni Kristen gitu. Teman gereja berarti, bukan? Ya, gereja juga. Gereja juga Ya. begitu ya. Tapi apa namanya? Saya kalau nanya ke Prof pasti nggak kejawab. Nanya ke nyonyanya aja. Dulu gimana? Romantiskah seorang Prof Juwantoro itu? Terus terang dia enggak romantis. Iya. Tetapi tetap sayang kan? Iya. Iya, pernyataan sayangnya bukan dengan perilaku romantis. Oke, dibalik ketidakromantisannya, apa yang paling menarik yang Ibu Rutini ingat dari suami tercinta ini? Apa? Integritasnya ya. Saya hanya butuh waktu tidak sampai 30 menit untuk bisa tahu integritasnya Prof Juan. Yakin, saya percaya itu. Kemudian apa lagi, Bu? Ya, dia dia peduli dengan orang lain, dia murah hati. Ya. Oke deh. Mungkin Bu Rutini memang bukan tipikal yang juga romantis kah Bu Rutini? Iya, pada umumnya wanita kan romantis. Oh, pada umumnya wanita romantis ya. Sayangnya Pak Prof Juan enggak. Tapi Bu Rutini, mungkin waktu kita memang terbatas karena ada beberapa pertanyaan yang lain. Apa yang ingin disampaikan mumpung ini ketemu dan sudah sempat dalam tanda petik ngeprank suami gitu ya. Apa yang disampaikan kepada beliau sebagai pesan-pesan dari istri tersayang untuk ya karir beliau kah, untuk kehidupan dalam rumah tangga atau apa? Monggo silakan Bu Rutini. Ya, supaya dia mempunyai kehidupan yang seimbang, itu aja. Mempunyai kehidupan yang seimbang itu seperti apa, Bu? Susah loh. Apa yo? Ya bukan hidup. Ya selain bekerja juga ada kesehatan fisik, kesehatan jasmani, kesehatan rohani keluarga, sosial dan sebagainya. Baik. Kesehatan mental juga. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami untuk ngeprank suami ya, Bu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sehat-sehat terus Bu Rutini. Iya. Saya tutup teleponnya ya. Saya lanjut sama Pak Juan. Baik, terima kasih. Sekarang saya tanya ke suami tercinta. Apa? Tadi saya tanya, di balik laki-laki yang hebat, seorang rektor ya, dengan gelar yang berderet-deret seperti itu. Luar biasa perjuangannya Bu Rutini. Silakan digambarkan. Ini menginspirasi pasangan-pasangan yang lebih muda untuk bisa boleh kan Pak? Bukan sesuatu yang boleh. Ya, monggo silakan disampaikan langsung. Ya, terutama tadi kan dari kelihatannya saya pindah-pindah terus itu ya. Jadi saya ambil S3 saya cari beasiswa lagi karena nggak ada yang membiayain ya. Jadi ya dengan berkat Tuhan dapat di Australia. Jadi dengan beasiswa Australian Development Scholarship, jadi pemerintah Australia. Saat itu sudah menikah. Nah kan mesti rundingan dengan istri. Ya, istri saya waktu itu PNS. Ya. Oh PNS. Ya. Nah tapi kan kami sepakat bahwa kalau keluarga tidak boleh pisah-pisah karena apalagi kalau jangkanya panjang. PNS di Kupang. Okay. Tadinya di Bandung, menikah jadi pindah ke Kupang. Masih boleh. Kemudian dapat beasiswa nggak bisa ini kalau nggak bisa terlalu lama tuh. Iya betul. Tapi kan juga kita memikirkan bahwa kalau berkeluarga ya nggak bisa lama-lama. Iya. Ya sudah ada anak juga saat itu, jadi ya sudah. Akhirnya ikut ya ketika Prof akhirnya menempuh pendidikan S3, keluarga ikut. Meninggalkan karirnya. Ya ikut saya ke Australia, dan setelah itu kan saya kerja di Malaysia, ya ikut lagi pindah. Oh sempat di Malaysia setelah S3 itu? Ya. Berapa lama Prof? 5 tahun.
Oh, cukup lama juga ya. Oke. Baru 2010 Baru 2010 kembali ke Surabaya. alma mater ke Ya. Surabaya langsung Ya. ke. Waktu itu sebagai dosen ya. Kembali sebagai dosen. Benar. Kembali sebagai dosen. Tapi sudah agak gagal dikit ya jalannya ya. Wong S3 kok. ketika S1 itu kan ketika S1 S1 lebih gagah. enggak, ketika Lebih S1 terus nggak bisa jadi dosen tuh pulang sambil gelewer gini. Begitu masuk lagi tahun 2010 sudah ngomongnya saya sudah doktor ya. PhD begitu ya. Iya. Oh. Ya. Tapi waktu itu sempat dipanggil oleh Petra kembali ya untuk diminta untuk mengajar, mengabdi di Petra. Ya, waktu itu kami kan juga mikirkan mau sampai tua di mana. Oke. Mau sampai tua di mana? Anak-anak bagaimana? Jadi apalagi anak yang sulung juga mau mulai pendidikan sudah di Australia ya. Jadi ya bagaimana dengan pendidikan anak-anak dan Ya, seterusnya. dari Jadi, Australia pindah ke Malaysia, jadi kemudian pindah ke Indonesia. ya, jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu ya nanti anak-anak pendidikan bagaimana. Nanti dia juga tidak tahu kalau dia anak Indonesia. Iya. Ya. Tapi Jadi dan juga kita memikirkan ini masa tua di mana. Ya. Akhirnya saat itu ya setelah ya kalau kita berdoa dan memikirkan menimbang banyak akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. kembali ke Indonesia dan kemudian ya Nah, memenuhi salah satu- undangan betul. Petra untuk mengajar. Ya masih ada banyak teman-teman di Petra ya, jadi Oke. ya berkomunikasi lah. Berasa pulang kembali ke rumah ya Prof ya, ke alma mater gitu ya, kayak muda lagi gitu ya. Benar. By the way, yang kita bicarakan ini kan yang mulus-mulus. Apakah hidupnya Prof Juan itu semulus itu atau pernah ada nggak di titik tertentu di mana kemudian keputusasaan itu muncul apa? Karena kita hari ini ada di Rumah Inspirasi. Kalau berkenan untuk bercerita akan lebih baik supaya menjadi pelajaran bahwa hidup itu tidak selalu di atas, Prof. Benar. Di mana, Jadi, Prof? ya pasti sering ya. Ada banyak ya episode seperti itu. Salah satunya ini kembali ya. Saya jadi dosen kan kepengen harus S2 dan seterusnya. Nah saat itu tahun-tahun itu Ya. ketika saya kuliah S1 di Petra, dosen itu kalau beri nilai lulus itu ya C. Nah, zaman itu Susah lulus sekali dia ya. seneng gitu. Iya, Jadi iya, orang iya. zaman itu konteks saat itu ndak memikirkan IP berapa, ndak mikir. Saat itu juga kuliah banyak yang lama-lama, ya. Nah, jadi ketika lulus, walaupun ya saya ndak bodoh-bodoh amat, tapi juga ndak paling yang pinter di kelas, tapi IP-nya saya ternyata rendah. Nah, ketika cari beasiswa, saya kan kepengen keluar negeri, ya. Pertama kali yang saya apply itu ke Australia, ya. Tapi seleksi tahap pertama aja udah gugur. Dia karena IP saya rendah gitu. Ya, IP saya rendah. Ya. Jadi tahap pertama itu mungkin dari administrasinya aja ya. Itu aja udah gugur dah. Sampai di sini kemudian apa yang bisa di-share, apa yang bisa dibagikan sebagai sebuah filosofi. Ya. Karena ternyata kan tahunnya saya tuh, saya S3, S2 beasiswa, S3 beasiswa, ternyata ada gagalnya juga loh ya. Nah, Apa Prof? akhirnya kan cari-cari yang lain. Ya. Lalu saya teringat beberapa dosen saya itu dulu kuliah di Asian Institute of Technology di Thailand. Itu saat itu satu institusi yang bergengsi ya. 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 Nah, kembali kan harus bersaing lagi. Nah, saat itu juga mulai ada perubahan ya di beberapa tahun setelah saya, adik-adik kelas saya itu dosen sudah mulai berubah memberi nilai, sudah makin banyak yang dapat B, dapat A, juga di perguruan tinggi lain. Dan saya kan tidak langsung kuliah, saya kan jeda cukup 5-6 tahun, ya. Nah, ketika kembali bersaing,
Dua teman-teman yang lain ya IP-nya di atas 3, yang applicants yang lain. Ya, ya. Nah, saya ya. di bawah 2,5. Nah, Waktu itu. tapi tetap maju. Tetap maju. Nah, ya ada beberapa seleksi. Lah kok diterima gitu loh. Padahal yang lain kan IP-nya banyak di atas 3. Ya. Ya. Nah, belakangan baru saya tahu bahwa jadi memang track record senior saya itu baik di sana, sangat baik. Dan itu juga jadi catatan. Oke. Iya, mereka punya track catatan alumni dari universitas ini seperti apa. Ternyata itu ada catatannya. Nah, jadi satu pelajaran bagi saya, kalau saya membatasi diri, melihat oke, IP saya rendah, lalu saya tidak mau mencoba, ya mungkin saya tidak akan pernah seperti sekarang. Oke. Ya, tapi karena saya tetap mencoba. Saya tetap mencoba, ya. Akhirnya bisa menjadi the winner begitu ya. Ya. Ya paling tidak Jadi untuk mengalahkan harus berani mencoba. Itulah jawaban. Jadi dari tidak membatasi betul. diri. Membatasi diri itu kan kadang-kadang juga dari omongan orang, juga dari macam-macam, itu yang bisa membatasi diri kita. Ya. Oke. Inilah jawaban dari tema kita, raih sukses dengan terus belajar itu ya Prof ya. Saya kira itu. Kita break lagi untuk ke iklan. Setelah itu nanti saya akan sampaikan beberapa terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah berkenan untuk mampir dan menitipkan sharing-sharingnya, nanti saya akan bacakan. Tapi kita ke iklan dulu ya Prof. Silakan Pak Saldi. Oke, saya lanjutkan kembali dan masih bersama Pak Rektor ini. Senang sekali dalam 2 episode berturut-turut saya mendampingi profesor-profesor yang sangat luar biasa. Dan Prof, ini ada beberapa sahabat Merkuri yang ingin sharing begitu ya. Pak Bambang, terima kasih sudah berkenan mampir di Rumah Inspirasi. Pertanyaannya begini, senakal apa seorang Juan kecil yang masih teringat sampai saat ini? Pelajaran apa yang dulu paling disenangi? Monggo Prof. Ya, kalau nakal itu mungkin ada bekasnya ini Pak, salah satunya. Oh gitu ya? Iya. Tapi bukan supporter kan ya? Nggak ada waktu itu. Belum ada Aremania, belum ada bonek, jadi. Iya, apalagi di Blora ya. Ini masih ada bekasnya. Itu kenapa Prof? Ini jadi terjatuh. Ada bekas di pipi ini waktu itu ya, karena suka main api ya. Ternyata tanpa main kembang apinya habis, plastiknya yang dibakar, puter-puter. Oh, supaya nemplok di situ. Iya. Tapi kenakalan-kenakalan yang bukan kenakalan yang kurang ajar, benar harus saya akui itu enggak, tetapi kenakalan itu yang paling diingat ya. Iya. Tapi lumayan. Ini kalau orang tua saya ya. bilang nanti gampang kalau hilang itu. Kalau anak hilang gampang. Oh iya. Jadi kayak tompel ya. Tompel. Tapi sekarang kurang kelihatan. Dulu kelihatan sekali. Sekarang udah mulai kurang. By the way, kalau soal pelajaran-pelajaran dulu apa yang ini? Yang matematika, kimia, fisika? Kalau saya sih senangnya matematika. Matematika ya. Kelihatan Prof. Maka enggak romantis itu pasti matematika. Coba nanti saya tanya Bu Ruth ini. Matematika ya, berarti pinter loh. Saya dulu loh matematika dapat 4, 3. Bukan, kalau Bapak matematika 3, 4 bisa jadi gurunya enggak sekreatif guru saya. Oh, ya bisa juga kayak begitu ya. Belum tentu karena Bapak kurang pinter. Enggak. Bisa jadi gurunya enggak sekreatif guru saya. Ini baru sekali ini loh saya diam. Yang lain bilang kamu itu enggak pinter gitu. Iya, guru saya kreatif, Pak. Jadi itu yang membuat itu bisa saya jadi senang. Tapi enggak lah pasti. Jadi sesuatu yang susah jadi gampang. Iya. Oke. Matematika yang paling disenangi ya. Oke, sekarang ada Ibu Vera. Apa sejak kecil sudah pernah terlintas untuk jadi rektor di universitas seperti Petra gitu ya? Kita tahu Petra memang universitas yang cukup ini ya, punya nama di Surabaya sebagai PTS.
Tapi memang apakah sejak kecil ini Bu Vera kepo ini pengen tahu? Jelas enggak. Enggak dong ya. Enggak, karena dari kecil yang saya bayangkan saya pengen jadi guru. Ya. Dan enggak, kalau rektor enggak terbayang. Ya, jadi ini memang betul-betul apa namanya? Rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Benar. Untuk Prof Juan. Itu Bu Vera. Kemudian Bu Ima, Prof Juan bertemu mantan pacar di mana? Tadi sih sempat saya singgung-singgung ya. Mungkin kalau keponya mau dilanjutin boleh setelah ini ya. Dan apa yang paling berkesan waktu pertama bertemu dulu? Sekarang dikaruniai berapa putra putri? Oh, lengkap banget pertanyaannya. Kayak kelurahan. Oh, silakan. Iya, kami dikaruniai 2 anak laki-laki. Yang satu 26 tahun, yang satu 19 tahun. Oh, selisihnya lumayan jauh ya. Oke. Putra 2. Nah, terus yang kalau itu bisa jawab saya, Prof. Kalau yang ini loh, apa yang paling berkesan pertama kali bertemu dengan Bu Rutini? Nah, yang tadi ngaku-ngaku sebagai Bu Erna tadi itu loh. Untuk gak dilanjutkan, gak kenal loh ada. ya gimana? Di Bandung tadi ya. Betul, di Bandung. Dalam sebuah kegiatan keagamaan ya. Gereja ya, kegiatan gereja. Betul, ya. Oke, gitu. Siapa yang jatuh cinta lebih dulu, Prof Juan atau Ibu? Kayaknya. Ya, rasanya Prof, saya lah yang berinisiatif juga saya. Oke, ya. Bu Rutini itu orang cinta pertamanya Prof. Oh, kok saya jadi nanya kayak begini ya? Cinta pertamanya atau ada cinta yang lain? Karena tadi banyak Erna loh. Bu Rutini dengerin kita nggak ya? Ya. Mulai dari cinta monyet ya pasti ada, Pak. Tapi apa yang paling berkesan? Yang masih diingat sampai sekarang? Ya sederhana, ya sederhana dan juga bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oke. Sederhana, bisa diandalkan. Kita maksud saya ya itu bisa dipercaya, bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Bisa dipercaya, ya sederhana, ya lurus. Dan apa namanya pengorbanan yang juga saya pikir tidak kecil ya ketika rela melepaskan karirnya sebagai PNS ya. Dia dosen juga. Dulu dosen juga. Ya. Ya. Sekarang ngajar kembali, Ibu? Enggak ya, sebagai ibu rumah tangga saja. Betul. Begitu ya. Oke. Baik. Kemudian ini ada satu lagi Pak Farid. Apa ada minat terjun ke dunia politik? Wah, ini kok bisa ya pertanyaannya kayak begini. Politik nanti saingan dengan Mas Aldi nanti. Enggak. Saya cuma saya nyuruh buzzer, Prof. Ada ketertarikan untuk sama sekali ya. Politik dalam arti politik praktis enggak. Jadi politik itu enggak. Tetapi politik itu artinya kan luas ya. Ya, enggak. Kalau yang politik praktis itu enggak. Ya, enggak. Karena apa namanya? Biasanya akademisi. Saya pernah menanyakan Pak pertanyaan yang sama ke mantan rektornya Ubaya dan sempat diminta oleh beberapa partai untuk menjadi staf ahli. Hanya butuh waktu 2-3 bulan untuk kemudian Prof Bibi bilang ke saya, tutup duniaku, aku agelem, gak bisa. Saya kira kalau pertanyaan ini saya kejarkan pasti Prof Juan juga akan menjawab dengan yang sama ya. Betul. Memang berbeda sekali. Betul. Baik, kalau begitu kita bicara soal Prof, kalau dibandingkan dengan pengorbanan atau perjalanan Prof Juan di awal-awal dulu keinginan menjadi dosen sampai sekarang, dibandingkan dengan dosen-dosen muda, di mana letak kekurangan dan kelebihan anak-anak muda kita ini, Prof? Kalau kita bicara soal dunia pendidikan kita kan, kita punya menteri yang oke, tapi ternyata mungkin infrastrukturnya yang berkaitan dengan itu guru-guru SD, SMP, SMA-nya mungkin belum mendukung, jadi kemudian ada kontroversi. Nah, gimana kalau kita bicara dosen dulu deh? Dosen-dosen muda sekarang, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Karena ini rumah inspirasi harus dijawab sesuai dengan apa yang menjadi subjektivitas seorang Profesor Juwantoro. Saya ingin melihat yang positif, Pak. Jadi teman-teman yang muda ini relatif cepat belajarnya. Ya, kalau itu saya akui ya. Cepat belajarnya, cepat belajar sendiri itu lebih cepat untuk banyak hal ya. Itu menurut saya cepat. Jadi ini kelebihan teman-teman muda ini. Itu kelebihannya. Tapi pasti mereka punya sesuatu yang, kok anak-anak muda sekarang nggak kayak di zaman-zaman itu ya. Boleh sebagai sebuah masukan positif, Prof?
Ini Fighting spirit kah? Atau Prof. Wibi selalu mengingatkan itu bahwa saya sedih ketika anak-anak mahasiswa itu kalau mau jawab apa-apa pakai Google, apa-apa pakai Google. Dia tidak punya keberanian untuk speak up, padahal kan itu penting sebagai pengembangan knowledge, skill dan lain sebagainya. Kalau Prof. Juan, monggo silakan. Kalau saya ngajar di kelas saya memang saya kan ngajar di teknik sipil dan mata kuliah yang saya ajar juga lebih ke arah matematis seperti itu ya, bukan ke ya. Saya dalam tanda kutip juga memaksa mahasiswa saya untuk mau berbicara. Ya, jadi apalagi terutama setelah pandemi ini ya, ini dipaksa kita tuh belajar ya. Saya buat video, saya taruh di YouTube. Sebelum ke kelas mahasiswa saya harus belajar dulu. Belajar dulu. Ketika ketemu di kelas, saya minta mereka harus berbicara, menceritakan apa yang sudah dipelajari. Dan ini teman-teman mahasiswa yang di bidang-bidang eksakta itu agak kurang melatih kemampuan verbalnya, ini agak kurang. Ya. Nah, tetapi setelah kita biasakan terus ternyata teman-teman ini juga kemampuannya meningkat dengan luar biasa ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal diberi kesempatan aja, teman-teman itu diberikan kesempatan, dan ini menurut saya mereka juga akan potensinya juga akan berkembang dengan baik. Betul. Tapi memang satu hal saya tidak tahu itu pengaruh apa ya. Jadi ada kecenderungan mudah pindah, pindah profesi dan seterusnya. Tapi mungkin juga lingkungan yang ada yang membuat daya tarik itu, tapi memang milenial seperti itu, Prof. Makanya di dunia kerja juga kayak begitu kan? Ya. Kutu loncat mereka ini. Ya. Itu ada bagusnya juga, tetapi ada kurang oke-nya ya, mereka mudah pindah gitu ya. Gitu ya, Prof, kalau menurut Prof. Juan. Bisa jadi dunia pendidikan kita kan ke depan juga strukturnya juga bisa jadi perlu berubah ya. Ya. Oke. Ya, ini ada beberapa sahabat-sahabat Merkuri yang ingin tahu juga tentang, kebetulan karena yang kita undang adalah Pak Rektor begitu ya. Pak Rektor, ini mohon dijawab dengan baju sebagai rektor, bukan sebagai Prof. Juan yang kita hadirkan di Rumah Inspirasi. Boleh tahu, Prof, jurusan favorit di OK Petra apa? Itu pertanyaan Sarah. Kemudian dari Mbak Dian, OK Petra apakah juga ada kuota untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang misalnya bebas biaya? Monggo dijawab, Prof. Silakan. Benar, terima kasih. Jadi kami di UK Petra dalam 1-2 tahun terakhir ini memang berupaya keras untuk menghadirkan transformasi karena lingkungan eksternal kita berubah luar biasa cepat. Betul. Jadi karena itu mau tidak mau harus berubah ya. Ada banyak hal perubahan yang sedang kami kerjakan sekarang. Nah, kalau dari prodi yang ada memang ada shifting ya, kayaknya teman-teman generasi muda ini keinginannya lebih banyak belajar misalnya bidang-bidang komunikasi, bukan? Komunikasi, informatika dan seterusnya ya. Itu yang jadi dunia favorit bisnis sekarang. Juga tetap. Dunia bisnis tetap ya. Oke. Iya. Dan karena itu kami di UK Petra juga terus belajar ya apa yang sebenarnya dibutuhkan. Generasi muda itu ke depan itu apa ya, sehingga karena itu tahun lalu kami buka satu program baru namanya Data Science and Analytics. Ya. Apa itu, Prof? Data Science and Analytics ini ya secara sederhana ya, teman-teman ini belajar untuk mengelola data. Iya, mengelola data menjadi satu informasi yang bisa berguna untuk banyak hal, untuk bisnis, untuk macam-macam ya. Itu kan mestinya harus based on data. Ya. Rasanya banyak bisnis yang sekarang ini, contoh saja ya, kita itu habis makan di satu tempat rumah makan, ternyata
sebentar lagi Instagram kita udah muncul tentang makanan itu sebenarnya kan data ya itu betul, ya, betul. ya itu. Nah ini data science analytic, Internet of Things itu sudah kami buka. Yang ini sebentar lagi ini untuk tahun depan itu logistic and supply chain, logistic and supply chain. Kita apalagi pandemi ini kita sangat merasakan sekali betapa bidang ini berkembang luar biasa cepat. Betul. Juga housing and real estate itu karena itu yang terus masih ada beberapa yang lain yang kami kerjakan. Yang terakhir ini bahkan kami melahirkan namanya Petraverse. Petraverse itu platform pembelajaran ya yang memanfaatkan Metaverse dan juga beberapa teknologi lain termasuk gaming teknologi. Jadi anak-anak muda kan seneng ya belajarnya, senengnya main game. Nah gimana kesenangan mereka juga bisa diadopt untuk belajar. Jadi belajar yang luar biasa. Ternyata anak teman-teman muda yang kreatif untuk mereka sendiri yang mengembangkan. Benar. Teman-teman muda semua. Dan Indonesia membutuhkan talent-talent yang banyak bidang-bidang seperti ini, termasuk storytellernya. Ya, untuk bisa menghadirkan seperti ini butuh storyteller dan seterusnya itu. Nah, tentang tadi UK Petra tetap terbuka sebenarnya untuk beasiswa lah ini. Betul, tetapi jelas harus punya keunggulan. Dia perlu keunggulan dan juga karakter yang gigih ya, Betul. Artinya ada sih Mbak Dian, Petra itu terbuka untuk anak-anak pinter. Seneng banget Petra kalau bisa memintarkan anak-anak yang nggak punya biaya tapi gigih, pinter. Ya Prof ya. Harus punya kelebihan. Akademik atau olahraga seni, bisa ya. Itu bisa juga harus punya. Ya. Oke, itu. Oke, kemudian ya, satu lagi yang terakhir ini Prof, karena waktu kita sudah lewat, tapi terima kasih kalau masih berkenan. Pak Askabul Sidoarjo, berikan kunci sukses dunia akhirat. Berikan contohnya juga bagaimana kunci sukses bisa keluar negeri. Oke. Ya, kunci sukses bisa keluar negeri, ke luar negerinya gitu. Monggo. Kalau keluar negeri sekarang justru peluangnya banyak ya. Apalagi harap pandemi benar-benar selesai ya. Betul. Ketika pandemi selesai, dulu kalau kita mengaca sebelum pandemi sebenarnya keluar negeri bukan sesuatu yang mahal, ya. Dan bahkan kami dorong sebenarnya mahasiswa ini harus keluar negeri, tetapi jangan dengan orang tua, jangan ikut tur. Itu karena dia belajar banyak. Belajar banyak dari kehidupan. Itu yang, dan itu sangat disarankan sebenarnya untuk generasi muda itu bisa keluar negeri lah. Bicara soal ke luar negeri ini, Petra sudah punya program-program double degree ya Prof ya? Betul. Udah ya. Dan itu kesempatan juga kan sebenarnya ya? Betul. Jadi ada double degree, joint degree itu yang biasanya anak tahun terakhir ya. Nah itu nanti bisa dapat gelar dari sana juga. Betul. Dari Petra dapat, dari Universitas Partner dapat. Tetapi juga ada yang non gelar. Nah non gelar itu misalnya student exchange yang 1 semester. Iya. Jadi belajar 1 semester di luar negeri. Dan ini sebenarnya kami dorong. Kan terakhir sebenarnya kebijakan Mas Menteri itu dengan MBKM, beasiswa ISMA dan seterusnya itu sebenarnya untuk itu mendorong generasi muda itu mau keluar negeri, belajar di luar negeri paling tidak 1 semester, karena itu luar biasa. Ya, kampus Merdeka ini ya. Betul, itu proses belajar yang luar biasa, ya. Tidak hanya keluar dari jauh dari orang tua, belajar mandiri, tetapi juga dalam lingkungan yang akan dalam tanda kutip memaksa semua potensi kita akan keluar lah. Ya. Paham. Ya. Betul. Ya, luar biasa. Global, berpikirnya juga menjadi lebih luas. Ya, dan Petra sangat memfasilitasi untuk peluang-peluang itu ya, Prof. Benar, bahkan ini tahun-tahun ke depan ini kami sengaja membuat beberapa program baru yang akan dalam tanda kutip justru mendorong semakin
mahasiswa itu semua harus minimum pernah keluar negeri. Walaupun hanya 1 minggu. Oke. Ya, kita tidak cukup waktu untuk membahas lebih banyak tentang Petra karena kita sebenarnya hari ini bicara di Rumah Inspirasi itu untuk tahu Pak Rektornya dulu. Kalau Petranya kan kita udah tahu persis bagaimana kualifikasi dan kualitasnya begitu. Tapi nggak salah juga kalau ternyata minatnya cukup bagus, Prof. Untuk kapan-kapan kita ngobrol tentang apa yang Petra, bagaimana kemudian komitmen Petra untuk bersama-sama perguruan-perguruan tinggi swasta dan negeri yang lain itu mencerdaskan bangsa. Nah, Prof, apa sebagai closing statement? Apa yang ingin dititipkan sebagai sebuah pesan? Buat anak-anak muda boleh, buat dunia pendidikan kita boleh. Apa yang paling meresahkan Prof. Juwantoro dan ini kayaknya harus saya sampaikan sebagai sebuah pesan agar dunia pendidikan kita menjadi lebih oke. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk teman-teman muda sih saya berpesan supaya teman-teman mau mengembangkan dirinya semaksimal mungkin ya. Jangan mau jadi ekor, harus jadi kepala. Gitu ya. Iya. Jangan mau jadi ekor tetapi harus jadi kepala. Karena itu harus mengupayakan benar-benar ya potensinya itu keluar semua. Yang kedua itu negara kita ini itu warisan yang luar biasa berharganya. 2045 itu Indonesia berusia 100 tahun. Mungkin negara sudah jadi nomor 4, nomor 5 dunia dalam bidang ekonomi dan seterusnya. Nah, ini teman-teman muda harus menyiapkan diri. Karena teman-teman yang sekarang muda ini jadi mahasiswa itu yang 2045 akan jadi pemimpin. 20-an tahun lagi akan jadi pemimpin. Betul. Nah, kalau teman-teman muda ini mempersiapkan diri dengan baik, cinta tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa tidur nyenyak, Mas. Amin. Amin. Luar biasa. Indonesia ada di tangan yang tepat. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Profesor Dr. Insinyur Juwantoro Hadjito, ya, Rektor dari Universitas Kristen Petra yang menjadi tamu di Rumah Inspirasi untuk episode kali ini. Prof. Juan, sehat-sehat terus ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini Mas bukan Aldi yang pertama dan terakhir. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih seru tentang Bu Erna yang lain, begitu ya. Terima kasih sudah berkenan untuk Terima hadir. kasih sekali Mas Aldi dan juga salam sehat sejahtera untuk semua pendengar Mercury. FM. Oke, baik. Sampai di sini saya harus pamit dari Rumah Inspirasi. Jangan lewatkan untuk nonton kalau Anda tertinggal ya, atau pingin tahu lebih lengkap episode ini, Anda bisa tonton kembali di YouTube-nya Mercury, Radio Mercury 96. Sampai jumpa di Rumah Inspirasi selanjutnya.